Itu penjelasannya, ya saksi. Yang nomor 3, saudara saksi juga menyampaikan bahwa perbankan kini kesulitan likuiditas, tingginya suku bunga dan depresiasi rupiah. Apa bisa dijelaskan mungkin lebih tegas ini poin ini yang disampaikan pada saat itu? Suku bunga yang mulia itu merupakan angka yang sangat penting bagi bank manapun untuk melakukan perhitungan operasinya. Jadi kalau suku bunga naik, itu otomatis ada hal yang perlu kita waspadai. Apa penyebabnya? Suku bunga pada waktu bulan-bulan itu, bulan November, itu meningkatnya sangat tajam. Itu disebabkan karena 2 hal, lebih barangkali. Satu adalah aliran dana yang tadi saya katakan sebelumnya itu beredar di Indonesia sebagai likuiditas yang tersedia bagi bank-bank untuk dipinjam atau dipakai sementara kemudian dikembalikan, itu mulai kering. Banyak dana likuiditas rupiah ini kemudian dirubah menjadi, ditukar menjadi dolar, dibawa keluar. Yang tadi 3M dolar tadi. Kemudian sisi lain adalah bahwa begitu ada kenaikan suku bunga, ini harus kita lihat sisi dari asetnya. Bank itu bisa pinjam dari sisi utangnya, sisi kreditnya. Kalau biaya pinjam ini naik, tadi yang kami sebutkan, yang mulia, itu biaya bagi bank untuk melakukan operasi naik. Tadi kami sebutkan bahwa ada kekeringan dari likuiditas karena ada aliran dana keluar, akibatnya biaya yang harus dibayar oleh bank untuk pinjam, cost of money itu naik. Jadi kalau seandainya pabrik sepatu, biaya untuk produksi sepatu ini naik, sisi biaya. Tapi juga ada pada sisi asetnya, sisi debitnya. Jadi neraca ada debit dan kredit. Sisi debitnya itu yang pokok adalah bank itu operasinya adalah meminjamkan uang kepada nasabahnya, bukan hanya menerima deposito dari sisi kreditnya, tapi juga meminjamkan kepada nasabah yang memerlukan kredit. Begitu ada kenaikan bunga ini, maka beban bagi mereka yang pinjam pada bank itu naik. Dampak selanjutnya adalah bahwa orang yang meminjam kredit ini kemungkinan nggak bisa bayar. Jadi akibatnya kredit macet. Jadi ini adalah yang bisa saya sampaikan mengenai dampak dari suku bunga yang naik. Mungkin. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa ada indikasi perpindahan dana dari bank dalam negeri antar bank non pemerintah ke bank-bank pemerintah bahkan ke luar negeri. Selain itu juga pada bank-bank kecil akan kesulitan likuiditas. Itu juga dijelaskan. Ya. Selanjutnya juga dijelaskan kalau menurut catatan di PUAP terjadi segmentasi transaksi pada antar bank-bank besar saja. Betul demikian situasinya. Betul. Pada waktu itu. Itulah yang saya sebut sebagai kemacetan dalam pasar uang antar bank. Pasar atau tempat untuk pinjam-meminjam antara satu bank dengan bank lain. Nampaknya bank-bank yang besar ini hanya mau deal dengan bank-bank yang besar lain. Bank-bank kecil yang biasanya pinjam, dapat pinjam dari bank besar karena bank besar ini biasanya punya kelebihan dana, tidak lagi bisa mendapatkan karena tadi mereka membutuhkan sendiri likuiditasnya karena situasi yang umum likuiditasnya makin kering, atau mereka tidak percaya kepada bank kecil menengah ini karena takut kalau nanti dipinjamin tidak bisa kembali. Ini selanjutnya juga disampaikan masalah bunga dan faktor risiko yang meningkat walaupun bunga turun. Ada juga disampaikan itu. Penjelasannya apa? Maksudnya apa? Jadi masalah bunga dan faktor risiko yang meningkat walaupun bunga turun. Saya tidak ingat itu. Pada saat likuiditas kering, itu logikanya suku bunga naik. Barangkali itu
mungkin apa itu notulennya yang kurang pas itu. Oh, baik. Baik, saya beralih pada soal Interupsi yang mulia. Saya rasa kurang lengkap kalau itu ada 12 item sebagaimana dibacakan di kepala kemarin. Jangan dibaca sampai 6 item saja. Supaya nanti minta dulu jawaban dari saudara saksi ini. Ada item 7 sampai item 12 ini ada kelanjutannya dari penjelasan saudara penasihat hukum tadi supaya jelas dan lengkap di dalam persidangan ini. baik, saya kira nanti jaksa bisa nanti menyampaikan itu. Saya hanya mau menanyakan yang itu. Kalau mau ditanyakan saya kira ada kesempatan berikutnya. Bapak Ketua, boleh saya lanjutkan Bapak Ketua? Baik. Nanti kan sudah ada datanya kemarin. Silakan dilanjutkan. Tadi Pagi saksi tadi membuat semacam perbandingan krisis tahun 97-98 dan tahun 2008. Tadi saksi mengatakan mirip atau menyerupai, kalau saya tidak salah mencatat, gitu yang dia katakan. Dan posisi saksi pada saat itu sebagai direktur di salah satu direktur di Bank Indonesia, betul ya? Pada krisis 97-98, saksi Yusuf Kala kemarin mengatakan itu hanya dengan Kepres. Jadi untuk menyelesaikan masalah krisis itu dilihat dari produk hukumnya itu hanya dengan Kepres, ya itu keputusan presiden. Tadi saksi sudah mengatakan tahun 2008, jadi menghadapi krisis 2008 ada 3 perpu. Jadi kalau Kepres itu di bawah Perpu, karena Perpu itu kan adalah undang-undang, yaitu Perpu tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia nomor 2, kemudian yang kedua Perpu nomor 3 tentang lembaga penjamin simpanan, dan yang keempat Perpu nomor 4 tahun 2000 tentang jaringan pengaman sistem keuangan. Karena saksi juga mengalami atau mengetahui peristiwa 97-98 sebagai direktur di Bank Indonesia dan kemudian 2008 sebagai gubernur Bank Indonesia. Jadi dilihat dari produk perundang-undangan sudah jelas lebih serius yang 2008. Dilihat dari produk perundang-undangan karena memerlukan 3 perpu. Sementara tahun 97-98 hanya Kepres. Apa saksi bisa menjelaskan mengenai hal ini? Yang mulia, saya agak riskan kalau saya masuk ke bidang hukum. Iya, dan ini kan pendapat. Nanti pendapat jadinya. Saya kira ini kan saksi fakta sekarang. Maaf? Ya, jadi saudara kan saksi fakta. Kalau ini kan nanti jadinya pendapat. Sebenarnya bukan pendapat, karena mengalami. Karena saksi kan sebagai direktur pada tahun 97-98 di BI. Kemudian 2008 sebagai gubernur Bank Indonesia. Ini kan 2 produk undang-undang ini kan ada hubungannya dengan yang dibicarakan ini. Kalau misalnya ada yang dialami yang bisa disampaikan untuk membantu persidangan ini, Bapak Ketua. Saksi bisa menjawab pertanyaan. Kalau produk hukumnya yang mulia saya tidak bisa menilai ini, tetapi memang pada tahun 1997-98 yang merupakan kebijakan yang menyetop bank run atau orang menarik dari bank simpanannya, itu adalah Kepres mengenai diterapkannya blanket guarantee, kalau tidak salah begitu. Jadi itulah yang saya mohon maaf kalau tidak pas, tapi itu yang saya ingat. Kepres yang kemudian diterapkannya blanket guarantee, maka ini kebocoran dari bank, dana bank yang ditarik terus oleh nasabahnya ini berhenti pada saat itu. Nah, tahun 2008 memang lebih awal kita
melakukan langkah ini, dan ini menggunakan menggunakan Perpu. Saya kira memang ini kita pada dua rezim politik yang lain. Pada waktu itu Kepres itu bisa digunakan untuk apa saja. Pada masa 2008 saya kira Perpu itu yang mungkin paling tepat. Mengenai apakah ini mencerminkan seriusnya situasi, barangkali saya hanya bisa mengatakan demikian. Tahun 97-98 yang mulia itu adalah tahun krisis keuangan Asia. Jadi yang memicu itu ada Thailand, mungkin Malaysia, Korea. Itu tiga negara itu yang menimbulkan semacam goncangan di Asia. Negara-negara besar itu aman-aman saja. Tetapi dalam tahun 2008 itu adalah krisis global, di mana yang mulai itu adalah negara raksasa ini, Amerika Serikat, kemudian Eropa. Jadi memang agak lain di sini. Kalau dari segi keseriusan krisis itu sendiri, saya memang bisa mengatakan bahwa krisis 28 itu sebenarnya potensial lebih dahsyat. Tapi Indonesia alhamdulillah bisa melakukan penangkalan ini dengan langkah-langkah yang telah diambil. Demikian yang bisa saya sampaikan.